Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah tahun ini kita dipertemuan kembali dengan bulan Ramadan. Pada kesempatan Kultum Ramadan kali ini saya akan mengambil tema tentang beramal di era serba diposting. Para pemirsa rahimahullah, dalam salah satu hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futikat abwabul jannah." Artinya, ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga itu. Dari hadis ini, kalau dipahami secara harfiah, sebagaimana kita mengenal pintu rumah, pintu kantor, pintu masjid, maka pintu-pintu surga itu juga akan dibuka oleh Allah di bulan Ramadan. Sementara kalau kita pahami secara majazi, secara kiasan, maka hadis ini bisa diartikan bahwasanya di bulan Ramadan ini ada peluang yang besar, ada kesempatan yang besar bagi kita umat Islam untuk melakukan amal soleh atau amal kebaikan, dan dengan amal soleh atau amal kebaikan itu sehingga akan bisa mengantarkan kita masuk surganya Allah. Oleh karena itu, para pemirsa rahimahullah, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan yang kemudian bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Banyak sekali bisa kita contohkan perintah-perintah yang disyariatkan oleh Allah maupun Rasulnya di bulan ini. Misalnya setiap malam kita dianjurkan atau diperintahkan untuk melakukan sholat sunnah secara berjamaah atau yang kita kenal dengan sholat taraweh. Kemudian kita juga diperintahkan, disunahkan untuk memperbanyak membaca ayat Al-Quran atau kita kenal dengan tadarus Al-Quran. Kemudian kita juga disunahkan, diperintahkan untuk menghadiri majelis-majelis taklim yang banyak sekali dilakukan di bulan Ramadan ini. Misalnya ada kajian setelah sholat subuh, kajian menjelang buka puasa, atau kajian sebelum dilaksanakan sholat taraweh. Termasuk pula nanti kita diperintahkan untuk memperbanyak iktikaf atau bermalam di masjid, terutama nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita diperintahkan untuk banyak bersedekah. Salah satu bentuknya adalah memberi takjil atau makanan berbuka puasa bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian muncul pertanyaan para pemirsa, ketika kita ikut kegiatan, ikut melakukan aktivitas yang kita sebutkan tadi, baik itu sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, atau menghadiri majelis taklim, atau iktikaf, dan kemudian juga memberi takjil, apakah boleh kemudian kita posting, kita bagikan aktivitas kegiatan itu melalui media sosial kita? Maka untuk menjawabnya tentu bisa kita lihat dari niat atau tujuan mempostingnya. Jadi kalau niat kita atau tujuan memposting itu adalah dalam rangka syiar, memuliakan perintah-perintah tadi supaya diikuti, dicontoh, dan kemudian orang lain juga melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, maka itu tentu sangat dianjurkan atau sangat diperintahkan. Sehingga yang terpenting ketika memposting itu berarti menjaga hati kita. Jangan sampai ketika memposting itu ada niat selain untuk men-share apa yang sudah kita lakukan, sehingga dengan adanya postingan kita itu diharapkan orang lain juga mengikuti melakukan sama seperti yang kita lakukan. Tentu itu akan memberi dampak yang sangat luas sekali. Tapi sebaliknya, apabila kita memposting tapi di balik itu hati kita juga ada niat ingin dipuji orang lain, ingin dianggap soleh untuk mendapatkan penghargaan, maka tentu itu tidak boleh dilakukan. Sehingga kalau kita nanti memposting itu dikhawatirkan justru akan merusak pahala amal kebaikan yang kita lakukan, merusak pahala amal soleh yang sudah kita lakukan. Makanya dalam kaitannya dengan memposting kegiatan ibadah atau aktivitas yang kita lakukan selama bulan Ramadan, tentu akan kita lihat motivasi atau niatnya. Kalau niatnya dalam rangka syiar dan tidak dicampuri niat untuk mendapatkan pujian dari orang lain, nah itu tentu dibolehkan. Tapi kalau di balik postingan itu kita punya niat pamer, ya, riya, maka itu yang tidak dibenarkan. Nah, pemirsa rahimakumullah, ini yang justru tidak boleh lagi kita lakukan adalah
ketika kita memposting suatu amal, suatu kegiatan yang sebenarnya tidak kita lakukan atau tidak kita ikuti. Misalnya kita hanya waktu sholat raweh itu tidak ikut sholat raweh, tapi datang lewat kemudian memfoto, memposting seolah-olah ikut sholat taraweh. Kita tidak hadir di majelis pengajian, kemudian berfoto, kemudian memposting kegiatan itu. Maka ini tidak boleh, karena cenderung apa yang kita lakukan seperti ini akan mengarah kepada pencitraan, dan itu sangat tidak dianjurkan. Makanya kembali kepada hati, yang terpenting bagaimana kita bisa menjaga hati kita, sehingga ketika kita melakukan postingan, membagi kegiatan aktivitas itu, kemudian memang semata-mata diniatkan untuk mensyiarkan, memuliakan, dan juga mengajak orang lain untuk mengikuti aktivitas yang sama seperti yang dilakukan oleh kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita bisa melakukan banyak aktivitas, banyak kegiatan, banyak kebaikan yang tentunya kita harapkan juga bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Dan ketika kita memposting kebaikan, amal soleh yang kita lakukan, tentu yang harus kita jaga tadi hati kita. Seandainya kita tidak mampu menjaga hati kita dari riya, maka lebih baik kita tidak memposting apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita yakin yang kita lakukan itu lepas dari sifat riya dan justru untuk syiar, maka itu yang harus kita lakukan, dan bahkan justru diperintahkan atau sangat dianjurkan. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.